Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin al-mukarramin sedaya ingkang rawuh dalu menika langkung akhir karim Lukman lan sedaya asatid wonten maaf menika ugi sedaya santri ingkang mugi-mugi tansah diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah dalu menika kita saged pinanggihan wonten majelis ingkang mubarak menika. Mugi-mugi pinanggihan kita sedaya wonten dalu menika butuh keberkahan dan kesayangan kaya kita sedaya. Amin. Allahumma amin. Adik-adik para santri yang mugi-mugi dan saya diberkahi Allah Ta'ala, termasuk nikmat ingkang agung ingkang dipun paringaken dhateng kita umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika saged sami nindaki thalabul ilmi. Tiang-tiang ingkang sami thalabul ilmi menika tiang-tiang ingkang sangat dipun mulyakaken dening junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan dawuhipun sayati qaumul yatlubuna ilma wa idza ja'ukum fa'akrimuhum aw kama qala. Engko bakal wong teko tulung ilmu. Ya ana wong teko tulung ilmu iku do mulyakna. Terus Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menawi dipun rawuhi tiyang saged tidak ngaji iku nyambut kelawan ucapan ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kelawan wong-wong sing diwasiataken dening junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberkasaken Allah Ta'ala dipun gambelaken saged thalabul ilmi menika nikmat ingkang kedah kita syukuri. Monggo kesempatan kados mekaten didinakaken sak sae-saenipun ngaji tenanan oleh terus tenanan ngerasa ditambahi wiritan khidmah sak mampu-mampunipun. Ojo melanggar aturan, ketika orang tua, orang mondok kok melanggar aturan, itu biasanya jatuh-jatuh yang mulai boten baru, mereka cocok balik berhubung tulisan Muhammad al-Maliki siapa yang berilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridha. Tetap ilmu niku kelawan mudzakarah sinau diskusi ya. Jadi Allah Ta'ala kan dalam dunia niki dadosaken saben perkara ana lantaranipun. Likul syai'in tariq wa tariqul jannati al-ilmu. Dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saben perkara iku ana dalane swarga niku ilmu. Pengen pinter itu disebut sinau ya. Karena kepengen pinter kita diobong terus dikom lebih pengen diumbi tapi malah kita hilang ya. Karena cara itu kepengen duitin perlu bisa kepegawe ya. Makanya kepengen apa mawon Allah Ta'ala sampun
maringi dalan piyambak ya. Iki termasuk sunnatullah teng alam donya ya. Kalau kok ana santri tak gelem sinau berwiri kantok ben-benten ya nyalahi aturan ya. Bandul ya. Mungkin ini langsung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambak ingkang ngajaraken ten kejadian hijrah. Kanjeng Nabi hijrah niku dirapat ya. Awan-awan dirapat ten gedung MPR namanya Darun Nadwa ya. Terus wong Quraisy niku zaman biyen pun modern sangat di gedung MPR namanya Darun Nadwa ya. Gadah sahibul liwa nek ape perang wonten sing dipasrai khusus kangge masang gendera ya. Wonten sahibul ifadah sing bagian nyogati jamaah haji sak dunya ya. Wonten sahibus siqayah sing bagian maringi undukan kanggo jamaah haji sak dunya ya. Wonten sahibul hijabah sing dados juru kuncine Ka'bah. Jadi pun dibagi-bagi melampah saya ya. Ya kok diwastani zaman niku zaman jahiliyah mergo dereng purun nampi ajaran tauhid. Iku jahiliyah tapi kira orang jahiliyah butuh ora ono napa-napa mboten. Wong Arab kawit tahun 1 Masehi empun lunga dagang kulaan ten Indonesia namine Kapur Barus. Kira Barus itu nami daerah menjadi Sumatera, Kabupaten Barus. Kira niku tidak ada di dunia bahan itu kecuali hanya di Indonesia. Dan dagangan itu dijual ke negara Romawi ya. Maka ditulis dalam sejarah termasuk yang menyaksikan kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam adalah para pedagang Arab. Mereka membawa dagangan namanya Kapur Barus. Jadi jahiliyah ora mergo goblok nek ujian atau ranking itu bawa kira jahiliyah itu mergo ora gelem nampa ajaran tauhid. Di sisi yang lain mereka sudah sangat modern untuk ukuran zaman seperti itu ya. Terus wani lunga dagang ke negara Arab tekan Indonesia ya. Ditulis dalam buku-buku sejarah bahwa utusan dari Sayyidina Utsman wakilah yang lain sudah sampai ke Jepara, ke kerajaan Kalingga, dipimpin seorang ratu namanya Ratu Shima. Shima itu nama dari kakak baginda Nabi Muhammad SAW dari Rodho ya, dari susuan putri pun Ibu Halimah Sa'diyah wonten ing asma Syaimah ya, Syaimah akhirnya ditiru di para ratu ini Ratu Shima soalnya apa ucapnya Syaimah kangelan ya Shima. Harus tahu sejarahnya dia putih Londo ya. Karena sama Londo ditulis Ratu Shima itu beragama Hindu pohon besar. Kenapa? Bukti sejarah mengatakan di zaman kerajaan Kalingga itu sangat aman. Orang jatuh uangnya di tengah alun-alun gak ada yang ngambil. Kenapa? Karena takut dihukum potong tangan. Semua ahli sejarah sepakat di seluruh dunia ini tidak ada agama yang menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri kecuali hanya agama Islam. Oh, kira Londo dihapusi tak kira. Londo tidak pernah mau menulis sejarah bahwa Ibu Kartini di suatu waktu pamanipun Bupati Demak dapat giliran kumpulan keluarga. Waktu kumpulan keluarga akhirnya mendatangkan sebagai pembicara Mbah Yai Soleh Darat, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari kali Mbah Ahmad Dahlan ya. Ibu Kartini aslinya wong Mayong Jepara, Mbah Soleh Darat ya aslinya wong Mayong Jepara nang mukine ten Semarang. Dan kumpulan keluarga niku
Mbah Soleh Darat nerangaken tafsir surat Al-Fatihah. Setelah pengajian, Ibu Kartini sangat berterima kasih kepada Mbah Soleh Darat. Matur sangat kiai kula riyen tanglet teng kabupaten itu orang yang bisa menafsirkan surat Al-Fatihah saya nggak menemukan, sehingga saya sholat niku nggak tahu apa artinya bacaan Fatihah itu ya. Sekarang jenengan terangkan ada saya. Akhirnya kalian Mbah Soleh Darat diparingi hadiah tafsir Quran bahasa Jawa. Ya, hanya dibaca oleh Ibu Kartini. Setelah memahami tafsir Al-Quran, hatinya terasa padan. Akhirnya nulis surat kepada temannya orang Belanda namanya Abin Danon. Nah, surat dikasih judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu tidak pernah ditulis di sejarahnya. Itu janjinya peringatan hari Kartini itu ngaji tafsir sampai hatam. Waduh, kira kurang ring salon, ring salon mulai berfubuh itu malah ring salon, kalau gunanya. Ini fakta. Kita kembali ke permasalahan bahwa termasuk nikmat yang agung bagi kita semua yang sudah dikaruniakan Allah. Ini juga diberi kesempatan untuk thalabul ilmi. Ini kesempatan ini mari kita syukuri dan kita jaga selamanya. Kita tetap merasa sebagai santri, seperti wasiatnya Abu Hasan Muhammad yang jauh manzil itu thaliban, selamanya aku adalah seorang santri. Abu Hasan Muhammad itu karangan yang dicetak sekitar 40, yang belum dicetak seratusan. Kamarnya dipakai sholat, dipakai sare, dipakai nemoni tamu, dipakai nonton TV. Ya. Dulu diwajibkan nonton TV kalau ada berita, ada apa, wajib nonton. Nabi Muhammad menlampiaskan nabi ambil muslimin falaysa minhum, yang tidak punya perhatian dengan urusan orang Islam lain, maka dia tidak termasuk golongannya orang Islam. Jadi Nabi Muhammad meskipun seperti itu alimnya tetap ingin merasa tetap sebagai seorang santri. Kenapa? Karena ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, man mata wa huwa yatlubul ilma fa huwa syahid. Barang siapa wafat dalam kondisi thalabul ilmi, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Ini niat thalabul ilmi harus terus dipasang, tidak ada waktunya untuk selesai. Selamanya kita merasa tetap seorang santri yang akan selalu thalabul ilmi. Orang senang thalabul ilmi ini termasuk tanda kalau dia mau mengamalkan ilmunya dengan niat yang ikhlas, itu jadi tanda wafatnya akan husnul khotimah. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, khairan di situ bentuknya isim nakirah bukan ma'rifah. Nakirah di situ faedahnya lit ta'zim, ay khairan aziman, mendapatkan kebaikan yang agung, maka Allah kasih dia kepahaman dalam masalah ilmu agama. Ya, jadi termasuk kebaikan agung itu apa? Wafat husnul khotimah. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhahu tamamun ni'mah al-mautu ala dinil Islam. Sempurnanya kenikmatan adalah wafat dalam kondisi menetapi agama Islam. Ya, seperti yang betul mengaji, ya, turun melampai isa-isane, ya, jadi insya Allah termasuk tondo ingkang saya. Dari Mbah Yai Maimun niku ada bekas ngaji ku kudu penting noto, ojo sing penting ngaji, ya, harus di menol harus di manage. Jika punya waktu
untuk ngaji dengan sungguh. Ojo sing penting ngaji, ya. Yang penting ngaji itu moro, pakai tekan dengan ngaji nggak tahu, ya. Jadi kalau pengajian umum ketemu temannya ngobrol, ya, atau main HP, ya, akhirnya pulang nggak dapat apa-apa, ya. Kenapa? Banyak orang dianggap derajatnya oleh Allah Ta'ala, padahal tidak mondok. Tapi kalau ada pengajian dia betul-betul serius. Dan setelah itu apa yang sudah dia dapatkan dia usaha untuk mengamalkan. Apalagi kita alhamdulillah hidup di pondok, ya. Jadi kita bisa berkali-kali dalam sehari kita bisa ngaji. Para santri yang semoga senantiasa diberkahi Allah Ta'ala, kalau di samping kita perlu ngaji, Habib Zainal Muhammad sering berpesan, usahakan meskipun tidak keseluruhan, kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran dan dijaga. Kalau mampu 1 juz, ya hafalkan 1 juz dijaga. Mampu 5 juz, ya 5 juz dihafalkan dijaga. Kenapa? Agar hati kita jadi hati yang berkah. Karena hati yang di dalamnya ada Al-Quran, insya Allah termasuk hati yang barokah. Ya, ini penting sekali di samping kita ngaji ilmu agama dan alat-alatnya, ya. Ada akidah, ada fikih, ada akhlak, ada alat-alatnya, nahwu, shorof dan sebagainya. Jadi jika kita punya apalan-apalan, termasuk apalan yang penting adalah kita usaha semampu-mampunya menghafalkan Al-Quran dan kita jaga, ya. Dan terus mana sih barokah. Habib Zainal Muhammad dalam kitabnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah menuliskan di bab sholat sunat ada sholat namanya sholat takwiyatul hindi, sholat untuk menguatkan hafalan. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah matur yang Nabi, saya tiap hari ngafalkan 4 ayat, besok lupa. Saya tiap hari dengarkan hadis dari jenengan, besok lupa. Hanya seperti Nabi SAW, Ali, kalau malam Jumat kamu sholat 4 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah sama Yasin, rakaat kedua Fatihah sama Sajdah, rakaat ketiga Fatihah sama Tuhan, keempat Fatihah sama Tabarok. Kemudian nanti sebelum salam, setelah tahiyat baca doanya. Akhirnya setelah 7 malam Jumat, Sayyidina Ali matur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sekarang saya tiap hari ngafalkan sekian puluh ayat, tak bisa lupa. Seakan-akan ayat itu terpampang di depan mata saya. Setiap hari saya dengar dari jenengan hadis yang banyak, saya tak bisa lupa. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mukminun wa rabbil Ka'bah ya Abul Hasan, kamu betul-betul orang yang beriman demi Tuhannya Ka'bah, wahai Abul Hasan, abahnya Al Hasan, yaitu Sayyidina Ali. Para ulama niku Sayyidina Ali, ya, ping 7 langsung jos, ya. Mau kasih para masyayikh bagi kita, kalau kepingin menghafalkan selama masa menghafal itu sholat takbiyatul hifd dilakukan tiap malam Jumat. Ya, tiap malam Jumat dilakukan, boleh 3, boleh 5, boleh 7, ya. 3 malam Jumat dan putus 1, 3 lagi putus 1, atau 5 putus 1, 5 putus 1, atau 7 putus 1, 7 putus 1. Jadi kita gak kalah pentingnya, yaitu meninggalkan maksiat. Makanya di pesantren pasti ada larangan-larangan, di antara yaitu kita diharuskan menjauhi bermacam-macam hal yang dilarang oleh agama, karena maksiat ini termasuk efek yang gak baik, bikin kita punya ilmu gak bisa nempel, ya, seperti dawuh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, syakautu ila waqi'in su'ahidhi wa arsyadani ila darkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda bi'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi' bahwa hafalanku lemah,
Itu Imam Syafi'i mengatakan hafalannya lemah itu min babit tawadhu, karena tawadhu beliau aslinya beliau hafalannya tidak lemah, cuma kepengen lebih kuat lagi. Konon Imam Syafi'i itu kalau membaca kitab halaman setelahnya harus ditutup. Kenapa? Kalau nggak ditutup nanti kebaca nanti langsung hafal nyambung ke halaman setelahnya. Jadi akhirnya kan tidak pas kira. Dan pas mengutuk jadi dihafal saya kan diberi kira. Ini gue buat ternyata itu langsung bisa nyambung surat kira langsung otomatis hafal. Jadi beliau jauh hafalan lemah itu hanya sebatas tawadhu beliau. Karena termasuk akhlaknya orang soleh adalah menunjukkan sifat tawadhu. Lalu guruku memberi nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu nur rahmah atau anugerah dari Allah Ta'ala. Yang lainnya akhlak, ilmu yang manfaat dan lain-lainnya itu butuh wadah yang bersih ya. Wadahnya apa? Hati kita. Makanya hati harus bersih dari sifat-sifat yang tidak baik, harus bersih dari keyakinan yang tidak benar ya. Termasuk bersih dari bermacam-macam maksiat. Itu sebabnya kenapa harga mati bagi seorang thalib ilm itu adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat ya. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga memberi manfaat bagi al-fakir piyambak, bagi ragam sedaya santri ya. Semoga Allah Ta'ala dan sabar yang taufik hidayah kegiatan, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salat amdin qalat hilatu wa rasulullah wasilatu wa andalaha ya ilahi wa likulli qalbin azim. Farij anna ma nahnu fihi bisabbi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alina fi al-arifin faqihna fi din waj'alna min ulama al-amin wa rabbina fil awwal al-akhirin. Allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana khudh bi aydina ila ma fi ridha wasluk bina sabila hudaka wa taqwa waj'alna min al-maqbulin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Tambah sedikit faedah. Kemarin akhi yang tidak paling kecil, yang kakak yang paling kecil, baru datang dari Mekah cerita punya guru oleh namanya Syekh Muhammad Amin. Itu tiap malam suka pegang tasbih, dikira wiritan sama teman-temannya. Akhirnya suatu di sana kalau kita masih di Mekah itu banyak hafalan matan-matan. Ya. Salah satu temannya akhi itu bilang ke Syekh ini, Syekh, saya sudah tua, sudah gak kuat ngafalkan, saya minta maaf gak bisa ikut hafalan. Ya. Dan jawab sama Syekh ini, gak bisa, kamu harus tetap ngafalkan. Gak ada orang hafalannya gak kuat, tidak ada. Yang ada itu semangatnya yang gak kuat. Contohnya saya ini, saya tiap malam ngafalkan langongan, satu bed saya ulangi 100 kali, makanya saya bayar bawa tasbih itu 1, 2, 3, 100 kali. Nyatanya saya bisa hafal sudah tua, karena semangat. Tidak ada hafalan apa itu lemah, itu tidak ada. Yang ada semangatnya yang lemah. Ya. Orang kalau nggak punya semangat diapain? Disuruh nyolati jenazah. Ya, surat 4 kali takbiran dari Imam Syafi'i, takbir alaihi arba'an di wafati. Orang hidupnya nggak semangat itu sama dengan orang mati, jadi disolati jenazah aja. Yang semangat ya, karena hafalan itu kan pakai otak ya. Otak itu yang bikin siapa? Gusti Allah, bukan makin Cina, bukan ya. Yang sama makin Cina ya, cepat rusak ya. Apa saja bikinan Allah itu kalau dilatih jadinya kuat ya. Ada orang
kepingin juara angkat berat. Dia beli anak sapi yang besar ini, limosin. Tapi yang masih baru lahir diangkat salam. Ya baru kan nambahnya dikit-dikit setengah kilo sampai akhirnya di sapi limosin satu kuat. Hanya ikut olimpiade menang, mengangkat berapa ton, menang. Yang satu kepengen jadi juara lompat tinggi. Tiap hari latihan, di belakang rumah ada pohon bambu baru keluar 1 cm dilompati. Terus sampai hari gantinya 25 meter bisa. Akhirnya ikut olimpiade lompat tinggi menang. Yang satu saru, diceritakan udah usah. Oh saya saru. Yang satu saru ini dia itu punya telur itu, orang lain punya telur ya, tapi jadi bikin dadar nggak bisa ya. Itu ditarik-tarik sama dia, ditarik sampai lama-lama bisa lebar sekali. Jadi tiap ada orang punya hajat itu nyewa itunya, kan enak ya, empuk hangat ya. Lalu ini kan kurang hangat ya, kurang empuk ya, itu empuk hangat ya. Jadi tiap ada orang punya hajat itu dong gitu, nanti alasnya nyewa dia. Jadi pojokan itu di BBM ya. Jadi dia punya syarat, kalau nyewa punya saya itu syaratnya nggak boleh numpahin minuman. Nggak boleh numpahin minuman. Kalau numpahin minuman panas kan dia kepanasan kan. Nah, suatu hari betul ada yang lupa habis minum panas, senggol atau apa tumpah, akhirnya dia kepanasan. Akhirnya berdiri, akhirnya orang tak gedung jatuh semua karena itu benar. Ini cerita wallahu a'lam bisihhati, yang tanggung jawab sanadnya yang meriwayatkan, saya nggak tahu. Tapi ini baik itu cerita bohong atau benar, tapi nilainya benar, yaitu menunjukkan ciptaan Allah itu kalau kita mau melatih pasti lebih kuat. Ya. Yang cerita yang hakiki adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sayyidina Uwais Al-Qarani itu punya uminya minta haji, dia rumahnya di Yaman, tidak punya uang. Akhirnya dia ada uang sedikit, diberikan anak sapi. Itu diangkat, taruh di pundaknya, tiap hari digendong naik gunung, naik turun, tapi sapinya besar. Setelah beberapa bulan dia gendong sapi naik turun gunung, merasa kuat. Oh, tapi sekarang aku kuat kalau gendong ibuku dari Yaman sampai ke Mekah. Ya, nah, dia terus itu haji gendong umiknya dari kampungnya sampai ke Mekah. Makanya Imam Uwais Al-Qarani ini menurut kesepakatan para ulama adalah pemimpin generasi tabi'in, sayyidut tabi'in. Karena Nabi Muhammad SAW khairut tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Baik-baik tabi'in itu orang yang namanya Uwais. Dia itu hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi nggak ketemu. Kenapa? Karena itu merawat umiknya, nggak bisa berangkat ke Madinah dari Yaman karena merawat umiknya. Tadi Nabi Muhammad SAW wasiat kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, nanti kalau kamu ketemu Uwais, kamu harus minta doa. Jadi bayangkan ya, Sayyidina Umar ini afdhalus sahabat paling utama setelah Sayyidina Abu Bakar. Itu dengan ijma. Seluruh ulama ahli sepakat sahabat yang paling utama dua, Sayyidina Abu Bakar lalu Sayyidina Umar. Setelah itu baru khilaf. Nah, itu diwasiati, itu sahabat paling utama ya. Uwais itu tandanya dia namanya Uwais dari kabilah Murad dari kabilah Qaran. Dia itu punya penyakit baros bulan, lalu doa kepada Allah minta disembuhkan, tapi minta disisa sedikit untuk kenang-kenangan. Jadi tiap lihat, alhamdulillah dulu pernah sakit, dikasih Allah sembuh. Dan ini, itu tenang ya. Makanya Sayyidina Umar jadi khalifah. Tiap tahun pengumuman siapa yang tahu orang namanya Uwais dari
Murad dari Koran, tidak ada yang tahu. Tahun terakhir Sayyidina Umar mau wafat, ada orang nanya, saya tahu Sayyidina Umar, tapi maaf Sayyidina Umar itu gila. Dia gimana? Suka yang kumpul sama hewan, nggak mau kumpul sama orang. Jadi dia haji gini, teman-temannya di kemah, dia pergi sama hewan-hewan itu. Jadi mergo dia khidmah dan konco-konco ini yang haji itu hewan itu di pondok, ya. Dia tidak apa tunjukin saya, ya. Bila Umar konsentrasi, Ali, ini ada informasi itu yang wasiatnya tadi Nabi kon itu Sayyidina Uwais ada yang bilang tahu kan belakang. Hanya dia dicari ketemu betul kamu Uwais dari Murad dari Koran, kamu pernah punya penyakit bilang kemudian sembuh, tapi kamu minta saya sedikit. Iya. Gini, aku sama Ali diwasiati Rasulullah SAW, kalau ketemu kamu suruh minta doa. Yang biasa itu viral, ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali moro kira diluru akhirnya hilang, mau ketemu mau hilang. Nanti tidak ada yang tahu. Ditemukan sudah jadi jenazah zaman Sayyidina Ali perang Siffin di pasukan Sayyidina Ali. Itu kecil bahwa ketika kita mau usaha sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, berarti Allah akan kasih kita hasil. Jangan pesimis. Soalnya zaman ini zaman orang uli lapalan. Kemudian kalau di koran itu sekolah dunia salah lapalan. Kalau kuliah lapalan orang gelem angkat. Itu daripada orang sekolah dunia nggak usah hafalan. Pada zaman kuliah cilik itu sedina minimal hafal 5 bait. Apa 5 bait? Jadi minimal setahun hafal Alfiyah, setahun lagi hafal Yubat, hafal 2000 bait. Itu biasa tuh. Ya. Sekarang kenapa? Karena ini dibiasakan. Ya. Jadi sambil doanya di sholat takbir ya, sambil makan yang dianjurkan para ulama, di antaranya madu atau makan manis-manis yang alami untuk suplemen otak, ya. Doa dan usaha yang sungguh-sungguh di bulan ini yang banyak, insya Allah kalau cara masih jalan, ya. Kalau kita baik kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum